Puji Bapa Yahweh, kita akan lanjutkan dari 1 Samuel pasal kita ulangi pasal 16 ya. Tema ini sebenarnya memang tentang Roh Kudus ya. Tetapi kita ambil dari kitab Samuel, kita melihat betapa beberapa kali Tuhan berbicara kepada Samuel melalui Roh Kudus ya. Jadi Roh Kuduslah yang berbicara kepada Samuel. Samuel sejak masa kecil, sejak dia masih mungkin masih umur 5-10 tahun ya. Dia kan disapi umur katakan kita samakan 3 tahun. Terus ibunya bawa dia ke bait suci sesuai janjinya. Jadi sejak umur 3 tahun dia sudah dipisahkan dari orang tuanya. Dan dia diserahkan sepenuhnya oleh Hana ibunya dan Elkana bapaknya. Sesuai dengan janji Hana kepada Bapa Yahweh. Supaya Samuel menjadi pelayan Tuhan. Ya. Nah, sekali lagi saya katakan, saya jelaskan. Orang yang tinggal di bait suci, orang yang melayani di mesbah, itu harus orang Lewi. Jadi walaupun sepintas kita tidak baca di dalam kitab Samuel bahwa dia orang Lewi, ya, tetapi dari kitab-kitab lain kita sudah baca, kita sudah tahu bahwa Samuel ini memang keturunan Lewi. Ya, kalau kita lihat ulang kembali 1 Tawari pasal 6 ayat ke 33. Inilah orang-orang yang berdiri dan anak-anaknya. Dari anak-anak Kehat, Heman si penyanyi, anak Yoel, anak Samuel, anak Elkana. Elkana kan punya istri Hana, dapat anak si Samuel. Samuel punya anak namanya Yoel. Kalau saudara baca ini adalah keturunan Lewi. Ya. Seperti umpamanya Elia. Elia dari Tisbe. Ya. Tetapi itu bukan berarti dia orang Tisbe. Ya. Kita harus berpatokan kepada Torah yang menyatakan bahwa orang-orang Lewi mereka itu tidak memiliki tanah warisan. Ya. Itu memang Tuhan sudah atur sedemikian rupa. Karena Bani Lewi atau orang Lewi, keturunan Lewi, itu harus menyebar di sebelah suku yang lain. Ya. Di sebelah suku yang lain dan mereka menjadi imam di sana. Jadi kalau ada siapapun, ya, ingat ya, kalau nabi bukan berarti imam ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Yang namanya nabi belum tentu imam. Daud atau David itu nabi, tetapi dia bukan imam. Dia tidak boleh mempersembahkan korban. Walaupun dikatakan dia sebagai raja, bukan dia yang persembahkan, itu imam yang mempersembahkan. Ya. Salomo dikatakan Salomo bukan Salomo yang mempersembahkan, tetapi imam. Lain dengan si Saul. Saul dia ambil alih tugas keimaman. Keimaman ini yang salah. Ya. Jadi banyak juga orang yang seringkali salah mengerti. Karena banyak pengajaran itu, lihat si siapa? Miriam. Miriam itu nabiah tapi bukan imam. Walaupun dia orang Lewi ya. Dia bukan imam. Imam itu keturunan Harun. Laki-laki. Dan jelas dikatakan oleh firman Tuhan. Hanya laki-laki yang jadi imam. Jadi di tempat ini ya mungkin kadang ada orang yang mengatakan, oh di tempatnya Pak Leo perempuan gak boleh. Salah itu ya. Itu salah. Karena kita kan berusaha mengikuti firman. Firman tidak pernah mengajarkan perempuan itu jadi imam. Tidak ada. Nggak ada ayatnya. Ya.
Dan yang Tuhan perintahkan kepada Musa, katakan kepada Harun, Harun kan semua anaknya laki-laki. Nah dia ini yang memberkati. Ya. Dan keturunan Lewi juga semua laki-laki. Makanya tadi kan kita sudah baca tadi beberapa ayat. Hitunglah semua laki-laki keturunan Lewi. Khusus keturunan Lewi itu harus dari bayi. Tapi yang dari suku lain umur 20 tahun ke atas. Dari Lewi, dari bayi dan seterusnya. Karena mereka inilah yang akan menjadi imam. Jadi kalau ada orang yang di luar sana itu kata pengajaran Pak Leo nggak boleh. Loh baca dong firman. Baca firman, tidak ada orang perempuan. Nggak ada, kita lihat ya. Di dalam, ini saya ulangi lagi dalam Bilangan pasal 3. Kita baca mulai ayat 12 coba. Aku, lihatlah, aku telah mengambil orang-orang Lewi dari tengah-tengah Bani Israel sebagai ganti dari setiap anak sulung. Yang pertama membuka kandungan mereka di antara Bani Israel. Keturunan Lewi telah menjadi kepunyaanku. Jadi kepunyaan artinya dia yang hanya keturunan Lewi yang melayani Tuhan. Karena setiap anak sulung adalah kepunyaanku dari hari aku membunuh setiap anak sulung di tanah Mesir. Aku telah mengkhususkan bagiku setiap anak sulung di Israel dari manusia menjadi kepunyaan. Akulah Yahweh. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa di Gunung Sinai dengan mengatakan, bilanglah keturunan Lewi menurut keluarga leluhur mereka, menurut kaum-kaum mereka, haruslah engkau bilang setiap laki-laki yang berumur sebulan dan seterusnya. Ya, sebulan dan seterusnya. Jadi hanya laki-laki, nggak ada perempuan. Jadi kalau di luar sana itu bukan kata Pak Leo, baca firman dong. Kalau nggak baca firman ya nggak ngerti. Kan kita harus ikuti aturan, perintah dan ketetapan. Ya, jadi kalau dia mengikuti skema tabernakel, bukan berarti kalau di luar sana ya, di mana nggak ada gembala, engkau kebetulan ada orang yang minta kau baca firman, memberitakan firman. Di luar sana ya oke-oke aja. Tapi kalau sudah berupa tempat ibadah seperti ini, tidak bisa. Tidak bisa, nggak ada alasan. Karena kita kan katanya ayo kita ikuti Torah, ya ikutilah. Tata ibadah yang dari Tuhan itu kan yang diajarkan kepada Musa, Musa ajarkan kepada Bani Israel, itu yang kita ikuti, itu dari Tuhan. Ya kita lihat di dalam 1 Tawari 23. Kita baca mulai ayat 3. Orang-orang Lewi dihitung dari yang berusia 30 tahun ke atas. Dan jumlah mereka kepala demi kepala yang laki-laki 38.000 orang. Dari mereka semua 24.000 orang mengawasi pekerjaan bait Yahweh. 6.000 orang menjadi petugas dan hakim. 4.000 orang menjaga gerbang, 4.000 orang memuji Yahweh dengan alat-alat musik yang telah aku buat untuk puji-pujian. Daud sudah atur semua itu sesuai dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada dia, dan ini yang dipraktekkan oleh Salomo. Ya, saya kata orang saya nggak menentang ya. Tapi kalau di tempat ibadah seperti ini, sorry perempuan nggak bisa. Lihat Miriam jadi pimpinan pun gak boleh sama Tuhan. Kan dia mau jadi pimpinan, mau seperti emangnya Musa aja yang bisa. Ya, kita lihat dalam Bilangan ya. Bilangan pasal ke-12. Supaya kita ngerti, jadi jangan punya pikiran bahwa saya sebagai gembala tidak mengizinkan perempuan, bukan saya yang tidak mengizinkan, tapi Tuhan yang tidak mengizinkan. Tuhan tidak pernah membolehkan seorang perempuan. Mau nabi kek, mau apa kek, tidak bisa. Kecuali kalau di luar sana. Ya, ada umpamanya persekutuan. Itu kan bukan bentuk tabernakel begini. Ya oke, silakan. Tapi kalau sudah dalam bentuk ada gembalanya di situ, gembala yang harus ambil tugas. Ya. Jadi kalau mau, saya ambil tanggung jawabnya, urusanmu dengan Tuhan lah. Hati-hati, jangan sok mau kasih lihat saya kan punya wibawa, saya bisa kasih kepada. Emang
tapi kau melanggar aturan, ketetapan perintah Tuhan, hati-hati. Ya. Kita lihat dalam Bilangan 12, kita baca mulai 1. Maka Miriam serta Harun berbicara menentang Musa karena wanita Kus yang telah diambil, sebab ia memang telah mengambil seorang wanita Kus. Dan mereka berkata, apakah sesungguhnya Yahweh hanya berfirman melalui Musa saja? Apakah dia tidak berfirman melalui kita juga? Wah, ini Yahweh dengar. Bapak Yahweh dengar, seolah-olah Miriam bilang, emangnya hanya Musa aja? Kita pun bisa. Ya, ini Tuhan murka, Bapak Yahweh murka. Tetapi ketika dia murka, itu si Harun nggak dihukum. Kan dua-dua yang salah ini kan. Tapi kau yang dihukum Miriam. Karena Miriam sebagai perempuan tidak boleh menjadi pimpinan. Menurut ayat-ayat ini ya kalau kita tafsirkan. Karena yang dihukum penyakit kusta kan cuma si Miriam. Harusnya kan dua-duanya. Karena ada sebabnya kenapa. Nah jadi kita harus sangat berhati-hati. Jadi juga kita di dalam belajar tentang Roh Kudus yang kita ambil dalam kitab Samuel ini, kita harus hati-hati. Samuel dari asal kata Shema, ya, dan Elohim. Shema itu dengar. Elohim mendengar doa Hana. Ketika dia menangis meraung-raung di bait suci, minta anak dari Tuhan. Tuhan mendengar. Ya, walaupun di ayat-ayat sini dikatakan bahwa Tuhan sudah kita lihat ya dalam 1 Samuel 1 kita lihat berdasarkan terjemahan di sini dikatakan ya ayat ke 1 Samuel 1 ayat 20 dikatakan terjadilah ketika waktunya telah genap Hana mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan dia menamai Samuel. Kenapa namanya Samuel? Sebab aku telah memintanya dari Yahweh. Samuel. Artinya Shema. Tuhan mendengar. Ya. Arti kata sebenarnya. Tapi diartikan oleh si Hana. Bahwa Yahweh aku telah memintanya dari Yahweh. Ya. Jadi dari umur sekian tahun, 3 tahun dia disapih, 3 tahun dia tidur di bait suci. Hanya orang Lewi yang boleh tidur di bait suci. Gak bisa orang lain. Gak boleh. Kenapa begitu ya? Itu aturannya Tuhan. Bukan aturannya saya. Ya. Oh kita gak punya orang Lewi. Ingat bukan lihat orang Lewinya. Ingat jabatan Lewi adalah jabatan pelayanan. Untuk gereja diberikan 5 jabatan. Ada nabi, ada gembala, ada rasul, ada pengajar, ada penginjil. 5 jabatan. Nah kalau ada orang yang, itu apa kan yang cuma orang Lewi. Lewi itu jabatannya. Sukunya suku Lewi tapi lihat jabatannya. Di Indonesia ini mana ada orang Lewi. Tapi jabatan sebagai Lewi karena itu tidak semua orang bisa jadi gembala. Tidak semua orang bisa jadi penginjil. Tidak semua orang jadi bisa seorang nabi atau pengajar. Enggak semua. Semua ada panggilan. Ya saya merasa panggilan saya ya sebagai gembala sebagai pengajar. Nah, karena Tuhan berkenan ya terus kan saya sendiri juga. Karena dalam mengajar saya ada terima pembukaan. Saya belajar tapi saya juga mengajar, saya juga dapat sesuatu. Kenapa saya harus mengajar? Karena memang tanggung jawab saya sebagai gembala untuk memberikan makanan. Ya, kita sudah belajar dulu pertama kita belajar tentang apa itu? Tentang umat pilihan Tuhan. Ya, dari umat pilihan Tuhan, terus tabernakel, terus kita belajar tentang kitab Wahyu. Sekarang kita belajar tentang Roh. Tapi saya lihat urutan-urutannya begitu luar biasa Tuhan. Ya. Sehingga dengan demikian kita tahu kita apa sih kita bisa dipilih.
Tadinya kan kita juga hanya ikut-ikutan aja. Oh, bangsa Israel jadi budak 400 tahun. Tapi kenapa sebabnya orang tidak pernah menyelidiki? Sebabnya karena ketidakpercayaan Abraham. Dia ragu-ragu kan? Bagaimana Tuhan saya bisa miliki? Nah, itu karena ragu-ragu Tuhan langsung hukum. Harus korbankan persembahan. Kan dia harus mempersembahkan korban. Ketika dia mempersembahkan korban, dia tidur. Karena tidur, keturunanmu jadi budak. Karena itu saya kan pernah ngajarin, jangan tidur. Engkau tidur, engkau berurusan dengan Tuhan. Mungkin bukan engkau yang kena, tapi keturunanmu yang kena. Itu kan bahaya. Kita belajar, ya kita ngerti, harus lihat, oh begini. Ya. Nah kita melihat bahwa ya dalam pengajaran-pengajaran kita melihat bahwa Abraham ini itu luar biasa. Saya bikin ini ya supaya karena saya buka-buka ini kan umur jadi supaya gampang. Padahal kalau pakai komputer lebih gampang, serut kan bisa lebih tepat. Tapi kalau ini kan dari sini kita bisa lihat ya. Dari Adam sampai kepada Abram ya. Itu 20 keturunan. Ya. Tapi ngitungnya harus dari Adam ya. Jangan hitung dari Set. Kenapa? Karena kitab Yudas mengatakan Henoh keturunan ketujuh. Jadi kita lihat, oh benar itu Henoh. Kalau dihitung dari Set, dia cuma 6 generasi. Tapi kalau dihitung dari Adam, memang dia keturunan ketujuh. Nah, dari situ saya lihat, dari Adam sampai kepada Abraham itu 20 generasi, itu memang dari garis merah ini 2000 tahun. Karena itu bisa saya katakan 2000 dibagi 20, satu generasi itu 100 tahun. Ya. Nah, dari sini kita bisa melihat ya bahwa ketika Abraham ya hidup itu Sem masih hidup. Bahkan Sem umurnya lebih panjang dari Abraham. Saudara bikin kayak gini deh. Ya kan ada keturunan Sem itu. Ya, saudara lihat nanti kan di sini kan ada ya garis-garis skalanya. Abraham itu si Sem itu masih hidup ketika Abraham hidup. Ketika Abraham mati, Sem masih hidup. Artinya kesaksian dari orang-orang yang mengalami bencana air bah itu Abraham dapat dari mulut yang pertama. Ya, Sem kan mengalami. Sem mengalami itu. Nah kita melihat di sini kalau kita lihat dari sini, Sem ini waktu si Ishak lahir dia juga udah ada. Masih ada si Sem. Cuman mungkin gak ketemu. Gak ketemu kenapa? Karena si Sem ini kan di daerah Ur-Kasdim sana. Di daerah Mesopotamia. Si ini sudah di daerah Kanaan. Ya. Nah di sini kita belajar. Supaya kita ngerti bagaimana roh Bapa Yahweh itu membimbing Abraham. Karena Abraham ini kan di kitab Yosua dikatakan, ya kita Yosua pasal ke berapa itu. Betapa Terah leluhurnya itu masih menyembah kepada berhala ya. Yosua pasal ke 24 ayat ke 2. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, demikianlah Yahweh Elohim Israel berkata, leluhurmu di masa yang lampau telah hidup di seberang sungai Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, mereka menyembah ilah-ilah lain. Padahal saya masih hidup. Saya saksi utama yang mengalami air bah masih hidup. Si Terah ini dengar kesaksian dari Sem, ya. Tetapi kita lihat, ya, dia tetap lari kepada berhala. Bahkan ketika Terah hidup, Nuh dan Abraham itu masih hidup. Abraham
Nuh ketika Abraham lahir, Nuh itu masih ada. Abraham masih ketemu Nuh selama kurang lebih 50 tahun. Dia kan meninggalkan Mesopotamia itu sekitar umur 75 kan. Jadi 50 tahun dia masih ketemu sama si Nuh. Kalau seorang lihat bikin ini kan. Dia oh ternyata dia masih hidup. Jadi di sini kita dibantu untuk melihat. Ya sebenarnya kalau pakai komputer lebih gampang. Tek ya. Nah, cuman kan kalau ini saya bisa bawa kemana-mana. Saya lihat oh kira-kira begini. Nah di sini kita lihat itu roh Bapa Yahweh bekerja dengan sangat luar biasa. Ya, roh Bapa Yahweh membimbing ketika ada Yahweh berbicara, itu Roh Kudus yang berbicara. Dan Samuel sudah belajar mengenal suara Bapa Yahweh sejak dia kecil. Sehingga dia bisa membedakan ini suara Tuhan atau bukan. Dan ketika dia diperintahkan oleh Tuhan, urapi si Daud. Jangan terus-menerus kecewa. Ya. Sehingga di dalam kitab 1 Samuel ini kita lihat, dalam 1 Samuel pasal ke-16 ini kita lihat betapa Tuhan perintahkan Samuel untuk mengurapi si Daud. Ya. Nah, berkali-kali saya ulangi lagi betapa perkakas yang dipakai untuk menampung minyak urapan itu beda. Kalau Saul dia pakai buli-buli, kalau Daud dia pakai tanduk. Sebenarnya ini melambangkan karakter dua manusia yang berbeda. Ya. Saul rapuh sama seperti buli-buli. Daud kuat kokoh sama seperti tanduk. Kalau buli-buli dijatuhin pasti pecah. Kalau tanduk dia nggak akan pecah. Itu melambangkan karunia atau karakter dari orang-orang. Termasuk karakter kita. Kita kan bisa sama-sama diurapi Roh Kudus. Tapi bagaimana kelanjutan pertumbuhan kita? Itu tergantung bagaimana kita hidup bergaul dengan Tuhan. Samuel bergaul dengan Tuhan sehingga dia dapat membedakan ini suara Tuhan atau bukan. Sehingga ketika dia diperintahkan Tuhan, ayo pergi ke rumah Isai. Pergi ke rumah Isai. Karena ada seorang raja yang sudah aku pilih di antara anak-anaknya. Nah, secara mata jasmani kita lihat dalam 1 Samuel pasal 16 ayat ke-6 kita lihat ya. 1 Samuel 16 ayat 6 dikatakan, terjadilah pada waktu mereka datang, Samuel melihat Eliab lalu berkatnya yang sulung ya. Sungguh yang diurapinya ada di hadapan Yahweh. Ini kan perasaannya Samuel. Tapi apa kata Bapak Yahweh? Dia berbicara di dalam hatinya ya. Atau mungkin dia dengar suara. Karena kalau dia dengar suara hanya Samuel yang dengar, orang lain gak dengar. Bagaimana bisa terjadi ya? Itu karena Tuhan. Ya. Berkata Yahweh kepada Samuel, jangan memandang penampilannya atau kepada tinggi perawakannya. Karena aku telah menolaknya. Sebab manusia tidak melihat apa yang dia lihat. Sebab manusia memandang penampilan lahiriah tetapi Yahweh memandang hati. Nah inilah ayat-ayat yang seringkali dipakai oleh anak-anak Tuhan. Walaupun saya begini, tapi Tuhan itu tahu isi hati saya. Nah, saudara suka dengar itu ya? Nah ini hati-hati ya. Karena kita lihat Matius pasal kelihatannya enak. Wah itu ikuti-ikutan dari ini. Dari kata-kata itu. Walaupun saya begini, Tuhan lihat hati. Wah, itu bahaya itu. Dari Matius pasal ke-15 ya. Kita lihat ya. Ya 15. Ayat 18-19. Apa yang keluar dari mulut, ya timbul dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Perhatikan ayat 19 ya.
Sebab dari hati timbul pikiran yang jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, kesaksian palsu, penghujatan. Inilah yang menajiskan orang-orang. Tapi makan dengan tangan tak berasuh tidak menajiskan. Artinya begini. Ya. Dari hati timbul semua yang kelihatan. Jadi jangan sampai kita salah. Apa yang kau tampilkan, itulah karaktermu. Bisa dilihat ya. Jadi jangan kita bilang seperti Samuel, Tuhan berkata kepada Samuel, Tuhan melihat hati. Memang Tuhan melihat hati, tetapi apa yang terlihat itu, itulah isi hatimu. Ya, kalau engkau pernah dulu ada jemaat yang ya ikut mode kan, rambutnya belang-belang, walaupun begini om, tapi hatinya ini, itu udah belang-belang gitu, udah berat. Artinya ya hatimu juga belang-belang begitu. Kan nggak mungkin saya ngomong, ya biarin aja lah. Artinya orang ini nggak ngerti firman. Apa yang terlihat itulah isi hatimu. Sebenarnya Tuhan mau menyatakan seperti itu. Tetapi Samuel bisa tertipu dengan apa yang dia lihat. Lihat kan orang ini gagah, orang ini hebat. Sama seperti bangsa Israel kan. Melihat Saul, dia tinggi besar. Bahkan disaksikan oleh firman Tuhan, dari bahu ke atas dia lebih tinggi dari orang-orang yang lain. Orang ganteng, kelihatan cocok ini. Ya. Tuhan mau kasih lihat bahwa pilihanmu itu, ya, kamu pilih yang seperti itu, ya, karakternya, walaupun dia diurapi Tuhan, ya, tetapi kelihatan bahwa dia tidak sekuat apa yang diharapkan Tuhan. Sama seperti buli-buli. Sehingga ketika dia menghadapi tantangan, dia rusak. Melihat musuh, hancur. Melihat orang lari, hancur. Langsung lari dari Tuhan. Ya. Nah, di sini kita melihat apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada si Samuel tadi. Ya. Tuhan melihat hati. Ya. Kemudian sampai semua ketujuh anak-anak yang hadir. Tidak ada satupun yang dipilih Tuhan. Akhirnya Samuel bingung kan anak-anaknya. Tapi ya itulah hikmat Tuhan. Dia tanya, masih adakah anak-anakmu? Apa ini semuanya? Si Isai menjawab, masih ada satu. Kalau masih ada satu ya berarti itulah yang dipilih Tuhan. Nggak mungkin salah. Ketika dia datang, inilah yang diurapi. Diurapi dengan minyak yang keluar dari buli-buli, tanduk. Minyak dari tanduk, bukan dari buli-buli. Artinya itu melambangkan kekuatan yang luar biasa. Tanduk berbicara kekuatan, berbicara kuasa. Ya. Tapi kita melihat di sini, ya, Saul, seperti sudah kita pelajari beberapa waktu yang lalu, atau minggu lalu, dia ditolak sama Tuhan tapi tidak langsung dihukum. Tidak langsung di-cut, kamu gak jadi raja. Dia masih diberi kesempatan. Tapi karena kecewa, karena marah, akhirnya ngambek. Ngambek terus gak mau ibadah. Sama kan kayak orang-orang sekarang kan. Kalau ngambek ditegur dikit, udah. Nggak mau ibadah. Ya. Masa ibadah ditegur? Loh. Kalau merasa ditegur, ya bagus sebenarnya. Supaya kita dibetulin. Sebenarnya salah ya, bukan ditegur. Firman Tuhan katakan apa? Ditusuk. Bukan disenggol-senggol, ditusuk. Karena itu kitab Hosea tadi yang ayat pembukaan, Hosea pasal 6 kita lihat ya. Ayat 1-3 kita lihat. Marilah biarlah kita berbalik kepada Yahweh. Nah, perhatikan, dia telah menjabik tapi dia juga sembuhkan. Dia yang menghantam tapi dia juga yang membebat. Dia menghajar kita dengan firman tapi dia juga membalut kita kembali. Karena itu kalau kita dihajar firman jangan lari. Kalau lari ya bawa lukamu ya sampai habis. Nggak ada yang menyembuhkan, artinya akhirnya kau timbul kekecewaan. Saya ibadah di sana langsung disikat terus. Pernah dulu waktu kita masih ibadah di
Pasar Senen. Ada seorang, belum jadi ibu sih, masih anak gadis lah ya. Dia udah lama memang gak hadir. Saya nggak tahu kalau waktu itu dia hadir. Saya tidak punya perasaan untuk menyinggung dia sama sekali, karena saya udah lama nggak ketemu. Saya khotbah, kebetulan firman itu kena ke dia. Itu menurut cerita Ibu Rosmala yang dulu tinggal di sini, tinggal sama kita. Iya Pak, dia gini, loh saya nggak tahu. Kalau dia tersinggung ya harusnya mau ucap syukur. Akhirnya marah dia nggak mau datang lagi ya. Buat saya sih nggak jadi masalah. Saya kan gak ada urusan. Apa sih urusan saya menegur saudara, gak ada urusan. Tapi saya sebagai pelayan Tuhan, saya harus berani mengatakan apa yang Tuhan taruh dalam bibir saya. Kan ketika saya khotbah, tiba-tiba ada Tuhan ngomong kan, buka sini ya, saya buka. Buka sini saya. Ketika buka itu ya makanya kadang-kadang kok lengkap-lengkap sih. Ya memang begitu karena di ini ya dibuka. Dibuka. Ya. Itulah setiap orang kan punya cara yang beda-beda. Ya, ada yang sudah mengatur, wah diatur sebegitu rupa. Ya oke aja. Tapi kan ada orang yang memang, ya, kan Tuhan berbicara itu dalam hati kita. Buka sini, buka. Oh ini maksud Tuhan. Buka ini, buka. Ya kita ikutin aja itu. Itu cara saya begitu, cara anak saya mungkin beda, cara orang lain beda. Masing-masing kan punya caranya beda-beda. Jadi talentanya beda-beda. Kalau cara saya begitu saya mencoba. Kadang-kadang saya dikritik orang juga kan. Kok gini-gini? Nah, mereka kan nggak tahu kalau saya dengar suara Tuhan ya ikut ini ya. Kadang-kadang makanya saya kan balik kemana Tuhan? Ya karena saya cari ayatnya. Karena saya harus memberitakan berdasarkan ayat. Kalau nggak ada ayat saya nggak mau. Karena ada orang mengatakan ada yang ditafsir, ada yang tertulis, ada yang tersirat. Oh, itu hati-hati ya. Karena ada orang yang mengatakan begitu. Ada firman Tuhan yang tertulis, ada yang tersirat. Ngomong aja belak-belakan yang tersirat itu ditafsir. Artinya belum tentu benar. Jangan ngomong itu tersirat seolah-olah benar, itu bahaya. Karena Yesus selalu mengajarkan ada tertulis. Kalau nggak tertulis berarti tersirat atau kita tafsirkan. Makanya saya kalau ngomong, kalau saya tafsir ya saya bilang saya tafsir. Tetapi kalau kita menafsirkan sesuatu harus ada ayat penopang. Seperti tadi umpamanya generasi kan ada ayatnya. Ya dari Kejadian atau kan ada ayatnya. Terus kemudian dalam Matius ada ayatnya. Yesus bilang generasi ini tetap ada. Artinya ya kita harus hitung dulu. Generasi ini yang dimasuk ke Tuhan, generasi ini yang berapa tahun. Yang 40 tahun, yang 70 tahun, yang 80 tahun kita nggak tahu. Nah, tapi berdasarkan 2 ayat tadi, bagi saya udah cukup lah 2 ayat ini menyatakan satu generasi itu 100 tahun. Artinya kita menafsirkan bahwa itu bisa tahun 2048 atau sebelumnya. Karena ada tertulis waktunya dipersingkat. Inilah roh Bapa Yahweh yang berbicara kepada kita, kepada saya beda dengan kepada saudara. Beda. Ya. Beda. Karena saya dengar ada orang yang berkhotbah, kalau nggak sesuai firman langsung nggak benar. Tapi saya kadang-kadang saya diam aja. Karena kalau saya ngomong, kan orang yang dengar belum tentu suka. Mendingan saya diamin aja. Bisa ditangkap. Saya mengajar kepada saudara, hati-hati dengan apa yang kau dengar. Kita lihat dalam Ibrani pasal 2 ayat 1. Oleh sebab itu kita seharusnya lebih lagi memberikan perhatian terhadap hal-hal yang telah didengar. Supaya kita tidak akan terhanyut. Bangsa Israel yang tadi kita hubungkan dengan bangsa Israel tadi. Dia dengar dari 10 orang. Dia dengar dari 2 orang. Yang dia dengar cuma yang dari 10 orang. Harusnya perhatikan baik-baik yang kau dengar. Ini bertentangan dengan firman apa enggak? Kan Tuhan udah bilang maju. Tapi kesaksian 10 orang ini jangan. Nah kalau udah jangan berarti bertentangan firman Tuhan. Itu jangan kau ikuti. Ya, demikian juga dengan apa yang Tuhan mau saya kerjakan.
Saya dengar, oh dari sini, buka ini, buka ini, buka ini. Itulah cara saya. Cara saudara ya beda, kita punya cara yang beda-beda. Itu bagaimana panggilan Tuhan. Ya. Karena saya nggak bisa tidur, kayak semalam saya nggak bisa tidur. Bukan nggak bisa tidur, kenapa? Karena diingat, oh saya buka lagi. Mana ayatnya? Oh ini Tuhan. Oh ayat ini. Cara kita kan beda-beda. Nah saya belajar kalau tidur malam tiba-tiba diingat saya langsung berdiri. Karena besok pagi biasanya lupa. Supaya jangan lupa ya bangun. Oh ini, oh ini, oh ini. Nah, dari firman kita belajar. Karena setiap firman itu harus ada kecocokan. Gak boleh saling bertentangan. Ya. Kalau seandainya Pak Luki dengan Ibu dengar ya sudah 2 kali ibadah ya. Waktu doa Bapak kami kedengaran ada yang beda nggak? Apa bedanya? Ayo. Doa kita beda loh dari doa-doa orang di luar. Kalau doa-doa di luar seperti dalam Matius pasal ke-6 kita lihat ya ayat ke-13. Ya, ini supaya saya jelaskan ya. Karena doa kita beda dari gereja-gereja lain, tapi ada sebabnya. Ayat ke-13. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Ya. Kita lihat di dalam 1 Yakobus 1 ayat berapa? Ya coba ayat 13. Yakobus 1 ya. Ini kitab suci saya udah hancur-hancuran. Kalau pakai yang lugas memang bagus sih, cuman nggak pakai itu ya agak repot nyari. Ketika dicobai, janganlah seorang pun berkata aku dicobai oleh Elohim. Ini ayat ini sama terjemahan yang Matius 6 tadi bertolak belakang kan. Kan tadi dikatakan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Nah, di sini dikatakan Tuhan tidak mencobai. Bisa ditangkap ya Pak Luki sama Ibu ya. Kenapa begitu? Nah, saya oleh kasih kemurahan Tuhan ya. Kita kan harus mencari kebenaran. Saya harus mempunyai landasan untuk memberikan kepada jemaat. Saya punya 2 kitab suci dalam bahasa Inggris. Yang diterjemahkan oleh James Stream. Sama yang diterjemahkan oleh Anne Spengler. Ya. Yang diterjemahkan James Stream dikatakan begini. Ya. Kalau dalam terjemahan King James, coba King James saya lihat ya. Dalam Matius 6 tadi. Ya. Lead us not into temptation. Ini terjemahan umum. Tetapi di dalam terjemahan James Stream bukan lead us. Tetapi diterjemahkan let us not come into temptation. Itu beda. Jangan biarkan kami masuk ke dalam pencobaan. Bukan jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Jangan biarkan kami masuk dalam pencobaan. Di dalam terjemahan Anne Spengler dikatakan begini. Do not allow us to be tempted. Jangan biarkan kami dicobai. Jadi beda. Nah, berdasarkan ayat, saya tidak menyatakan bahwa doa itu salah, tetapi terjemahannya salah. Karena saya punya 2 kitab suci yang menerjemahkan seperti yang tadi saya katakan dari James Stream maupun Anne Spengler, maka saya mengajarkan kepada jemaat, saya lebih sejahtera pakai yang kita doakan sekarang. Jangan biarkan kami masuk. Karena Tuhan tidak pernah mencobai kita. Berdasarkan kitab Yakobus tadi. Ya. Itu kenapa? Karena Roh Kudus berbicara. Roh Kudus yang mengajar. Ya. Roh Kudus yang membawa kita, ayo. Supaya kita semakin maju, semakin disempurnakan dalam segala hal. Termasuk dalam doa. Ya. Banyak orang kadang-kadang mungkin ya yang katakanlah di acara live streaming ini.
Kalau mereka dengar doa kita, lu kok beda? Ya memang beda. Supaya doa kita itu jangan bertentangan dengan ayat yang lain. Kalau dua ayat dari kitab suci berbeda, nah kita harus cari kebenarannya. Karena kitab suci itu tidak, firman Tuhan itu tidak mungkin salah. Tetapi terjemahan salah, bisa salah. Nah kalau terjemahan bisa salah, kita coba gali, kita doa. Tuhan tolong berikan. Bagi saya dengan dua kitab suci, dengan dua penerjemah yang berbeda, itu sudah cukup. Sudah cukup. Tapi nggak semua orang bisa atau mau mempraktikkan seperti itu. Nah, kita melihat setelah si Daud diurapi, maka dia berubah total. Ya, kalau tadi dengar kesaksian Ibu Ica tadi kan, setelah dibaptis, kita dibaptis artinya berdasarkan Matius pasal 3 kita diangkat sebagai anak. Kalau kita sudah diangkat sebagai anak, seorang bapak akan membuka pintunya untuk anak. Terserah anak mau ngapain ya terserah. Karena apa yang bapak punya adalah anak punya. Apa yang orang tua punya adalah anak punya. Artinya semua rahasia firman dia akan buka. Asal kita rajin mau buka. Kalau kita nggak mau baca, apa yang mau dibuka ya nggak bisa. Kalau kita rajin baca, ya, akhirnya Tuhan buka, coba lihat di sini, coba lihat di sini, coba lihat di sini. Itu kan roh Tuhan. Sehingga dengan demikian kita semakin hari semakin terus disempurnakan oleh Tuhan dengan cara Tuhan. Dan kita dapat cepat mendeteksi kalau kita dengar Ibrani pasal 1, 2 tadi, kita dengar, oh ini kayaknya nggak cocok. Nah di situ kita berani tolak, ini nggak bukan dari Tuhan, nggak bisa. Ya kan sekarang pengajar-pengajar banyak di luar sana. Termasuk pengajar-pengajar penyembah Yahweh. Ya jangan kira penyembah Yahweh terus pasti benar, belum tentu. Belum tentu. Karena penyembah Yahweh juga, ada orang, kita buka kitab Henoh. Lo salah dong. Buka dulu kitab suci, nanti kalau referensi, bolehlah kalau ada kitab Henoh yang tidak bertentangan dengan 66 kitab ini. Ya, karena ada orang yang berpendapat bahwa ini ada kitab-kitab baru. Bukan, saya tidak menafsirkan demikian. Saya menafsirkan ini adalah kitab-kitab yang dianggap tidak sesuai dengan 66 kitab, maka tidak dijadikan kanon. Tidak menjadi patokan iman kita. Ya, karena itu saya tekankan senantiasa. Ingat, gereja itu dilambangkan dengan kaki dian. Kaki dian ini, ya kita sudah belajar bahwa bunga badam itu bunga pilihan Tuhan dan juga bunga pilihan manusia. Ketika tongkat Harun berbunga itu bunga badam. Ketika Yakub berbicara kepada anak-anaknya pergi kepada penguasa di Mesir, padahal anaknya sendiri Yusuf di sana, bahwa yang terbaik termasuk buah badam. Artinya buah badam itu adalah pilihan Tuhan dan pilihan manusia, dan itu ternyata dipakai di sini. Di kaki Pelita Masina. Ya, artinya inilah lambang gereja. Lambang gereja dasar kita ya 66 kitab ini. Ya, kita sudah belajar di dalam meja roti itu kan ada 12 roti, disusunnya kok 66. Itu bukan secara kebetulan, itu pun nubuatan tentang itu, tentang ini. Nah, jadi kita harus semakin hari semakin peka bagaimana Roh Kudus berbicara. Selama saudara berserah sama Tuhan, percaya deh. Nah, kita belajar mengeluarkan kata-kata yang negatif dari perbendaharaan pikiran maupun mulut kita. Berbicara negatif, berpikir negatif, hati-hati. Ya. Nah, kita berusaha, namanya manusia kan, ya hilang nggak boleh, berpikir negatif nggak boleh. Mengeluarkan kata-kata yang negatif nggak boleh. Nah, kita harus hilangkan. Nah, saya percaya dengan niatan seperti itu Roh Kudus akan membimbing kita semakin hari semakin dikuduskan. Haleluya.